informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Wow, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat nih pemirsa. Karena apa? Karena hari ini Hasanah hadir kembali nih untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat luar biasa ya, yang akan memotivasi pemirsa nih untuk lebih berkarya, lebih baik lagi nih tentunya di masa mendatang. Untuk itu tema kita pada hari ini tentunya tidak kalah menarik dengan tema-tema kita sebelumnya, yaitu menjadi pemuda masa kini yang unggul dan juga berprestasi. Nah, kalau kita membahas ya seputar dari pemuda berprestasi di Sumatera Utara tentunya sangat banyak sekali. Apalagi nih masa depan ataupun keberhasilan kesuksesan Indonesia itu ada di tangan pemuda yang berprestasi. Untuk itu salah satunya sudah kita hadirkan bersama kita di sini ya pemirsa, ada cantik dan ganteng juga nih, yaitu ada Zafira Ramadhani dan juga Rangga Satria Kuga Pamungkas. Kita sapa terlebih dahulu nih. Halo. Ini lebih enaknya nih disapa apa nih? Ada Zafira Ramadhani. Ini Zafira enaknya dipanggil apa nih? Lebih enak dipanggil Vira aja. Oh, biasanya lebih Vira. akrabnya dipanggil Vira ya. Oke. Kalau Rangga sendiri? Rangga biasa dipanggil Rangga ya, iya memang enak sih, Rangga Satria Kuga Pamungkas, wah luar biasa. Nah ini ada yang unik juga ya pada hari ini pemirsa ya, mereka memakai selempang Jaka Utama Kota Medan tahun 2022 dan Dara Utama Kota Medan tahun 2022. Nah sebelum nih pemirsa yang pengen tanya-tanya juga nanti boleh banget langsung aja hubungi kita ya di 0614146 353. Pemirsa boleh tanya apa aja seputar nih tema kita pada hari ini, menjadi pemuda ya, masa kini yang unggul dan juga berprestasi. Karena tentunya narasumber yang kita hadirkan pada hari ini sangat luar biasa pemirsa. Untuk itu mari nih kita bahas ya, kita ulik lebih dalam nih seputar pemilihan yang baru saja diselenggarakan ya di Kota Medan. Nih boleh nih diperkenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah. Apa sih event Jakadara Kota Medan itu? Mungkin pemirsa yang ada di rumah belum mengerti ya, belum tahu. Oh, ayo kalian sebagai generasinya nih perkenalkan. Mungkin dari Rangga terlebih dahulu. Oh, iya. Nah, event Jakadara itu Kak, jadi di mana pemilihannya ditunjuk untuk menjadikan anak muda Kota Medan terkhususnya untuk menjadi duta pariwisata Kota Medan tuh Kak. Jadi di antara membantu pemerintahan Kota Medan dan juga membantu Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mengembangkan pariwisata yang ada Kak. Seperti itu Kak, mungkin gambaran kecilnya seperti itu Kak. Wah luar biasa, berarti ini lebih kurangnya adalah jalan-jalan ya. Iya. Diajak jalan-jalan gratis sama pemerintah Kota Medan ya. Dan kalian juga tentunya menjadi pelopor ya, ikonnya dari Kota Medan untuk mengajak nih generasi milenials, ayo kita menjaga lingkungan ya, mempromosikan tempat-tempat wisata ya, spot-spot wisata yang ada di Kota Medan. Dan tentunya rangkaian kalian ini tidak sebentar diselenggarakannya, tapi cukup panjang ya. Boleh dong diceritakan juga kepada pemirsa yang ada di rumah mulai tahapan awal nih kalian mencoba. Itu persiapannya apa aja? Dari Zafira boleh? Kayak tahapan awal yang pertama itu ada seleksi di per kecamatan. Jadi 21 kecamatan itu melakukan seleksi bertahap. Lalu pemilihan 25 besar, 25 pasang, lalu ke grand final. Seperti itu Kak kurang lebih. Jadi kalian itu diseleksi lewat kecamatan terlebih dahulu ya. Kalau Vira sendiri ini mewakili kecamatan mana? Vira sendiri mewakili kecamatan Medan Barat. Medan Barat, ya. Kalau Rangga? Nah, kalau Rangga dari kecamatan Medan Amplas ya. Medan Amplas, satu Yeah. Medan Barat, satu Medan Amplas. Ini kalian ajang pertama yang diikuti atau kalian sudah peserta lama nih sebelumnya? Tahun sebelumnya sudah nyoba juga atau gimana? Belum, untuk Vira sendiri, Vira baru pertama terjun ke dunia pigeon. Jadi baru ini kompetisi pertama yang Vira ikutin sih, Wah. Jakadara.
Luar biasa ya. Iya. Pertama tapi udah langsung menyabet sebagai daerah utama Kota Medan. Ini nih pemirsa ya, tentunya harus kita ulik nih ya, apa aja tips and triknya supaya bisa menjadi pemenang nih. Perdana nyoba ajang pageant langsung menang juara 1. Wah, luar biasa. Kalau Rangga sendiri? Nah, kalau Rangga sebenarnya ada beberapa ajang yang sebelumnya Rangga ikutin, Kak. Mulai dari duta mahasiswa yang ada di kampus Rangga. Dulu kampus Rangga itu Universitas Sumatera Utara, Kak. Oh. Nah, kayak gitu. Setelah itu Rangga ada ikut juga di ajang kontes untuk pemilihan duta remaja juga, namanya Mr. Teen Sumatera Utara, Kak. Nah, kalau itu alhamdulillah Rangga mewakili Sumatera Utara untuk di ajang nasional, ya. Wah, itu Nah, kompetisi nasional ya? Iya. Oke, Nah, kemudian? selanjutnya baru Rangga ikut Jakadara, Kak. Seperti itu. Wah, berarti kalau Rangga nih udah berpengalaman ya. Jadi memang benar ya, pengalaman itu adalah guru terbaik ya Rangga ya. Benar. Sampai menjadi Jaka Utama Kota Medan tahun 2022. Boleh beri tepuk tangan dulu nih pemirsa, luar biasa ya. Narasumber yang kita hadirkan pada hari ini sangat luar biasa, memiliki prestasi ya. Tidak hanya akademik tapi juga memiliki prestasi di non akademiknya juga. Nah, kalau Zafira sendiri ini kan tadi kuliah ya di salah satu universitas di Sumatera Utara. Gimana nih ngatur jadwal bisa kuliah gitu ya, kemudian juga bisa mengikuti ajang daerah Kota Medan gitu, itu gimana tuh? Mungkin kan kita selama ini berpikirnya, apalagi kemarin di pandemi ya, banyak tuh generasi yang rebahan terus, ya banyak yang apa ya, lebih memikirkan untuk istirahat aja lah jadi kaum rebahan gitu ya. Kalau Zafira sendiri kakak yakin ya memiliki niat yang kuat untuk mengajak nih generasi milenials untuk ayo dong seperti aku gitu. Itu gimana cara ngatur jadwalnya tuh Vira? Kalau Vira sendiri, Vira pertama karena suka berorganisasi sih, anaknya memang suka berorganisasi. Jadi pernah ikut PMR dulu pas masa sekolah, pas kuliah Vira jadi brand ambassador nih di kampus Politeknik LP3I Medan. Jadi membuat ketertarikan gitu ke Jakadara untuk ikut serta mempromosikan Kota Medan. Untuk pembagian waktunya sendiri, Vira ngambil kelas karyawan, jadi dilaksanakan di malam hari perkuliahannya. Jadi siang hari bisa ngurus tugas untuk Jakadara dan yang lainnya. Jadi sebenarnya itu adalah pilihan ya Vira ya. Kalau kita memang pengen nih mengikuti segala sesuatu itu ada jalannya. Ini seperti Vira pengen aktif di organisasi bisa, pengen aktif di seperti mengikuti jejak karir seperti ini juga bisa ya karena mengambil perkuliahan malam gitu. Ini informasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Ayo untuk terus berprestasi. Tinggal kita nih memilih ya passion kita di mana. Ayo kita ikutin terus ya, digeluti terus apa minatnya. Dan kami yakin kalian bisa menjadi lebih baik lagi nih dari narasumber pada hari ini tentunya ya Rangga dan juga Vira. Kalau Rangga sendiri nih gimana? Kegiatannya sekarang ngapain aja nih? Apakah masih kuliah juga? Oh, alhamdulillah udah tamat ya. Udah lulus ya? Udah lulus dari kampus. Jurusan apa sih? Kemarin Rangga ambil manajemen ekonomi dan bisnis. Di Universitas? Di Universitas Sumatera Utara, Kak. USU. Iya, alhamdulillah. Orang kemarin juga jadi brand ambassadornya ya, duta kampus gitu. Jadi sekarang kegiatannya ngapain? Kegiatannya ada buat bisnis kecil-kecilan sama bareng teman-teman kayak wedding organizer, namanya Crowns WO. Abis itu ada juga aktif di pariwisata juga Kak sebenarnya. Jadi aktif jadi tour leader untuk di beberapa negara sama di Indonesia Kak. Wah luar biasa. Nah untuk menjadi tour leader itu nggak gampang loh. Pastinya kan kalau ke berbagai negara kamu harus menggunakan bahasa Inggris yang bagus gitu ya. Itu apakah salah satunya Rangga? Iya, untuk itu salah satunya Kak. Iya. Tapi Rangga juga ada bawa kayak contohnya umroh juga Kak. Kalau umroh lebih ke arah bahasa Arab sih Kak. Oke, berarti kamu bisa menguasai bahasa Arab juga? Alhamdulillah bisa, Masya Allah pemirsa yang ada di rumah udah ganteng ya, pandai berbahasa Inggris, bahasa Arab juga gitu ya. Ini idaman nggak sih? Mungkin pemirsa yang ada di rumah langsung kepo-kepo ya setelah ini ya. Mencari nama tuh Rangga gitu ya, Jaka Utama Kota Medan gitu ya. Wah luar biasa nih. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena kita tentunya akan membahas lebih dalam ya seputar prestasi yang diraih mereka dan tentunya kita pengen tahu nih apa sih tugas utama dari Jakadara Kota Medan. Untuk itu pemirsa kami akan kembali setelah lagu berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami ya, program Beranda di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Dan pemirsa buat pengen yang tanya-tanya nih kepada narasumber boleh banget langsung aja hubungin kita di 06141463353. Hasanah ulangin kembali di 06141463353. Nah pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini ya, menjadi pemuda masa kini yang unggul dan juga berprestasi. Wah luar biasa sekali nih pemirsa. Dan yang paling serunya lagi nih ada nih narasumber kita ya, Vira baru perdana nih mengikuti ajang pageants di Sumatera Utara dan langsung menjabat sebagai juara utama nih Dara Kota Medan. Luar biasa. Pengen tahu nih tips and triknya? Yuk langsung aja kita tanya ya pemirsa ya. Nih Vira, mungkin pemirsa yang ada di rumah udah excited banget nih. Apa sih tips ampuhnya gitu ya? Mungkin selama ini kalau orang bilang belajar, mungkin itu hal yang sudah biasa gitu ya. Pasti kita mengikuti kompetisi pasti belajar ya. Ada nggak sih tips yang lebih ampuhnya dari Vira sendiri nih? Apakah mengikuti itu harus cantik Vira mungkin? Harus tinggi? Karena berhubung Vira ini memang tinggi ya dan juga cantik nih pemirsa. Jadi apa nih tips dari Vira? Tips yang pertama itu etika dan sopan santun kita dijaga, karena itu yang paling dilihat orang. Yang kedua good looking. Good looking sendiri bukan berarti harus cantik, tetapi tampilan kita wangi, bersih, rapih, itu juga jadi penilaian lebih. Terus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa. Itu aja sih Kak. Jadi dan cara ngomongnya juga udah anggun banget ya Rangga ya. Udah aduh luar biasa nih Vira. Jadi sebenarnya itu adalah kita harus percaya diri dulu ya. Ketika kita sudah percaya diri, kita sudah pede nih dengan apa yang pengen kita sampaikan ya. Dan Hasanah jamin juga nih di sekeliling kita teman-teman satu kompetisi juga pada ngeliatin tuh pasti. Ini anak ini luar biasa nih pasti gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah memiliki confidence tadi ya, percaya diri. Kemudian tadi apalagi Vira? Good looking. Good looking ya, good looking juga bukan cantik gitu ya, tapi juga ketika kita beretika yang bagus itu otomatis ya langsung tuh dapat dari kita lihat ya bahwasanya ketika kita sudah berpenampilan rapi, sopan ya, kemudian enak dilihat intinya ya, enak dilihat gitu ya, makeup seadanya yang bikin kita nyaman tentunya ya, tidak yang terlalu menor mungkin ya, dan cowok yang enak dilihat itu biasanya kalau cowok pakai bedak foundation juga kah atau apa nih Rangga? Kalau untuk cowok sendiri sebenarnya nggak pakai kayak gituan sih ya. Karena udah putih nih dasarnya dia. Nggak, yang terpenting kita harus rapi, wangi, dan juga menjaga penampilan Kak. Jangan sampai berantakan. Seperti rambut juga harus diatur seperti itu Kak. Jadi kita harus bisa nih memposisikan ya diri kita. Kita pengen bertemu dengan siapa ya kan? Kita harus menyesuaikan dari kostumnya mungkin ya. Dan Kakak jamin juga nih keseruan kalian di karantina juga tak kalah menarik ya pastinya. Boleh dong di-spill sedikit kepada kita di sini. Kakak juga penasaran nih. Katanya tadi ya di-spill itu kalian satu tim ternyata. Bener? Bener ya? Bener ya? Wah itu ada firasat gak sih? Ini bakal kami nih jadi pemenang. Ada gak sih kayak gitu? Kalau untuk firasat untuk menang sebenarnya belum ada sih ya. Belum ya, tapi tetap menjalani aja. Menjalani gitu. aja. Kebetulan kami kemarin itu NPP-nya berdekatan ya. Jadi NPP 09, 09? Vira juga 010. Beda, 9-10 pasangan berarti? pasangan. Pasangan. Jadi kalau di Jakadara itu sistemnya kita pasangan. Jadi gimana cara kita untuk menjaga pasangan kita bisa kompak satu tim. Dan yang terpenting kita harus kolaborasi sama pasangan sih. Karena itu sih salah satu jalannya. Karena kan kayak keseharian kita menjalani karantina, terus kayak belajarnya, itu juga sama pasangan. Oke, Gitu. berarti penilaiannya dia per package gitu ya, per paketnya kalian harus komplit nih, berdua harus perfect nih di depan gitu ya. Apapun ceritanya, apapun yang terjadi cuman kalian berdua yang tahu gitu ya. Terus kalian kok bisa langsung pede sih gitu? Kadang kan kalau perdana ya, apalagi kayak Vira perdana, kalau Rangga Kakak jamin dia sudah mengikuti berbagai kompetisi nih sebelumnya ya. Jadi kalian itu kok bisa langsung pede gitu di depan gitu. Kalau Vira sendiri gimana? Saling membackup sih, karena kami satu tim berpasangan, kami saling membackup, saling membantu satu sama lain, saling mengingatkan juga. Kayak gitu aja sih. Jadi kalau ketika ada yang nyeleneh gitu ya, saling mengingatkan gitu. Oke pemirsa, nih kita pengen tahu juga ya seputar keseruan dan kegiatan mereka nih selama menjalani karantina Jaka dan Dara Utama Kota Medan. Berikut liputannya. Oke, ini kegiatan, wow, pas disematkan sebagai juara dong pastinya, bener ya? Benar. Iya benar ya. Ini dengan siapa tuh?
Putri Indonesia Lingkungan ya. Putri Indonesia Lingkungan tahun 2022 ya. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian ini Nah kalau ini ketika kita udah selesai penampilan, setelah itu ada foto bareng sama Dewan Juri di bawahnya itu Kak, sama kakak senior Predikat 2019. oke, ini pas kalian Nah ini ketika kami pasangan. pasangan ya. Iya. Wow, itu juga terlihat sangat kompak tuh. Senyumnya juga barengan ya. Oke, kalau ini nih? Ini ketika kita penyematan ya, penyematan untuk pemenang Jaka sama Dara Utama Kak. Oke, itu juga pemenang tahun sebelumnya ya? Iya, benar. Wah, luar biasa. Oke. Wah, luar biasa ya. Kalian itu udah cantik ya, mengikuti berbagai kegiatan yang seperti itu sangat luar biasa ya, pemirsa ya. Jadi pengen ya, itu batas usianya dari berapa tahun itu sih? Sampai berapa tahun batas usia untuk mengikutinya? Untuk mengikuti Jaka Dara ada batas usianya. Jadi batas usianya itu 18 sampai 23 tahun Kak. Oke, berarti sepertinya kayak kakak sudah tidak bisa mengikuti gitu ya. Bang Irfan juga pengen ikut, Bang Irfan? Udah nggak bisa lagi. Udah lewat ya. Lewat masanya ya. Sayang banget ya di zaman kita kenapa nggak ikut seperti ini gitu ya. Tapi kayaknya kita udah kalah duluan lah. Mereka udah cantik dan ganteng nih Bang. Kalau itu nyerah ya, kalau udah itu udah angkat tangan aja deh. Udah jerah. Nyerah udah. Ada yang pengen ditanya nih Bang? Boleh, boleh. Kira-kira boleh kepada siapa? Kayaknya kepada kedua kan. Udah dua Mumpung ya? Ada anak muda prestasi nih. Oke, boleh langsung aja Bang. Pertanyaan nih, gimana nih menurut pendapat kalian tentang anak muda sekarang yang sedang lagi viral nih ya, yang buat catwalk di lampu Kesawan. merah, Iya, Kesawan, itu yang berawal dari Citayam, Citayam, ya. benar, Dan benar. merambut ke Medan. Itu gimana sih pandangan kalian tentang masalah itu? Terima kasih. Ini sebagai generasi milenials Nah. nih ya, apa sih pendapat kalian tentang Betul. ajang-ajang yang buat viral nih se-Kota Medan ya, bahkan se-Indonesia Ya. juga. Nah, gitu. Itu Gimana positif apa negatif sih menurut kalian? Nah, kalau menurut Rangga sendiri Kak, Bang, jadi untuk ajang-ajang seperti itu ataupun kita membuat kegiatan seperti itu sebenarnya menarik dan sangat kreatif ya. Karena itu mengasah bakat kita untuk fashion show dan berkreasi untuk berpakaian fashion seperti Bener. apa nih. Mengekspresikan diri Mengekspresikan gitu ya, diri, kayak judul jatuhnya. lagu ya, mengekspresikan diri. Ekspresikan dari hasil. Nah, seperti itu Kak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat dampak positifnya. Tapi kita harus tetap menjaga bahwasannya Indonesia ini harus tetap teratur gitu Kak. Apalagi itu kan tepatnya di jalanan. Benar. Jadi harus tetap menjaga aturan-aturan yang ada gitu Kak. Jika kita menyeleweng aja ya dapat Iya. menyebabkan kemacetan, ya Iya. banyak hal-hal yang ditimbulkan ya. Tapi sebenarnya kalau dampak positifnya itu sangat luar biasa ya, membantu UMKM juga sebenarnya ya, orang pinggir-pinggiran. Karena kan rame itu ya, jadi terbantulah mereka. Sebenarnya banyak sih dampak positif dan kita sebagai generasi muda tidak boleh menyampingkan yang namanya tetap menjaga ya. Apapun ketertiban harus kita ikutin, harus menjadi orang yang disiplin seperti itu. Gimana udah bisa terjawab nih Bang Irfan? Luar biasa Thank you. mereka ya. Kemudian nih, cerita lagi ya flashback kalian selama karantina nih. Kakak kepo nih soalnya. Hal yang paling menarik nih, yang paling berkesan selama kalian mengikuti karantina Jaka Dara Utama Kota Medan itu apa sih? Dari Rangga Boleh Rangga atau dulu? Vira? Rangga dulu deh. Oh, Rangga dulu ya. Kalau Rangga, menurut Rangga yang paling menarik tuh tentu kami dulunya satu pasang Kak. Dan alhamdulillah jadi juara Satu pasang juga. satu pasang juga. Jadi satu paket komplit ya Satu kalian paket ya. Diasah dari awal itu udah barengan terus ya sampai kalian dinobatkan juga barengan gitu ya. Iya. Kemudian ada lagi nih yang paling berkesan. Kak, aku waktu ini Kak, waktu malam ini table manner Kak, jatuh-jatuh makanannya mungkin gitu, atau ada apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak? Oh, kalau dari Rangga Kak? Heeh. Lebih ke arah ini sih Kak. Karena kan di situ kan perpasang-pasangan. Heeh. Jadi ada di mana kami dikasih satu makanan untuk satu pasang Kak. Jadi benar-benar harus berdua dan harus benar-benar habis gitu Harus ya. dapet ya Feel-nya, feelnya. iya. Astaga. Jadi kalian sudah membuktikan kalian bisa. Iya. Oke, nah tentunya pemirsa nih kita makin seru ya perbincangan. Jangan kemana-mana pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah
Sehat, terima kasih Anda masih menyaksikan tentunya program yang sangat luar biasa ya, yang selalu nih memotivasi pemirsa untuk lebih berkarya nih. Tentunya dalam program Beranda di sini nih tempatnya ngobrol dan asik bersama bintang tamu yang sudah dihadirkan pada hari ini. Dan tentunya pemirsa yang pengen tanya-tanya masih kita buka nih ya di 0614146 353. Hasanah ulangin kembali di 0614146 353. Pemirsa boleh tanya apa saja ya seputar tema yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu menjadi pemuda masa kini yang unggul dan juga berprestasi. Tentunya sangat banyak nih tips yang dibagikan oleh narasumber pada hari ini ya. Salah satunya tips untuk menjadi percaya diri, kemudian tadi juga sudah di-spill berbagai ya kegiatan mereka yang sudah dilakukan selama karantina. Kita pengen bahas lebih ulik lagi nih, tentunya keseruan nih mereka selama menjalani karantina di Jakadara, Kota Medan tahun 2022. Tadi nih sudah sharing si Rangga, kemudian kita pengen denger dong dari Vira sendiri, gimana nih keseruannya selama karantina? Apa nih pengalaman yang paling berkesan yang pengen dibagikan sama pemirsa yang ada di rumah? Boleh, silakan. Jadi pengalaman yang berkesan itu pada saat city tour. City tour? Jadi city tour mengelilingin Kota Medan, tempat-tempat wisata. Jadi itu kami terkenal tuh di para peserta lain pasangan diem-diem mematikan nih Kak. Diem-diem mematikan ya, bukan diem-diem menghanyutkan ya. Ada yang baru lagi ternyata. Karena kami sepasang yang bangsa yang gak banyak ngobrol sama mereka, tapi kami tiba-tiba langsung juara gitu ya, luar biasa. Kami setim kompak, jadi kemana-mana selalu barengan. Gitu sih. Ada nggak sih program ya yang pengen kalian gebrakkan nih untuk mengajak kaula muda ya, khususnya generasi milenials yang ada di Sumatera Utara, ayo dong gitu, cintai nih wisata yang ada gitu. Ngapain kita mesti liburan keluar kota, keluar negeri gitu ya? Di dalam aja nih kita sudah punya wisata yang sangat luar biasa yang harus kita viralkan. Kalau bisa mereka tuh yang dari luar negeri berkunjung nih ke Kota Medan gitu. Gimana nih? Ada nggak kira-kira program dari kalian? Nah, untuk program itu sendiri untuk mengajak, sebenarnya kita lebih karena mempromosikan nih Kak. Karena ada beberapa program Bapak Wali Kota kita, seperti Beranda Kreatif, Gebiar Kreatif. Kalau Beranda Kreatif diadakan di kantor Wali Kota, dan kalau Gebiar Kreatif itu diadakan di setiap kecamatan Kak. Jadi di setiap minggunya ada 2 kali kegiatan Gebiar Kreatif. Jadi itulah salah satu program kerja ataupun kegiatan yang bersangkutan dengan pariwisata, karena di situ mengajak anak muda untuk berbudaya, mencintai seni dan juga lainnya seperti itu. Sangat banyak ya sebenarnya kalian ini tinggal ayo mengajak teman-teman ya. Karena sekarang justru menggunakan sosial media aja kita sudah menarik perhatian mereka ya. Apalagi kalian di zaman sekarang ini, ayo tinggal naikin aja hashtag apa pariwisata Kota Medan, come and visit nih Kota Medan atau apa, itu udah langsung trending ya. Seperti yang dibahas oleh Bang Irfan tadi, seperti Citayam Fashion Week gitu ya, Kesawan Fashion Week gitu ya. Ini nanti mereka ada buat lagi nih Bang, selalu masih tahan dulu. Kita tahan dulu ya. Kemudian apa nih yang pengen disampaikan juga nih kepada pemirsa? Kalian kan nih pede ya waktu menjalani. Tips lolos audisinya dong. Mungkin kalian punya nih mungkin lebih detail ya. Kalau kita kan biasanya tuh sembrono ya kalau kita bilang ya. Ada yang terlewatkan kan itu banyak ya berkas yang harus dipersiapkan gitu ya. Salah satunya apa aja tuh? Nah, untuk tips-tipsnya ini Kak, jadi ada beberapa. Kalau kita mengkerucut ke Jakadaranya, kita harus memperhatikan dulu apa aja elemen yang terpenting di Jakadaranya. Contohnya, di Jakadara itu ada beberapa predikat. Salah satunya utama, intelijensia, kepribadian, dan juga persahabatan. Jadi kita harus mumpuni semua predikat ini tersebut Kak. Seperti intelijensia, kita harus memiliki pola pikir yang bagus dan mengetahui ataupun memiliki wawasan ataupun ilmu pengetahuan tentang Kota Medan khususnya, apalagi pariwisata kan. Nah, setelah itu kita harus memiliki pribadi yang baik, beretika, dan kita bisa membicarakan ataupun public speaking di depan orang banyak. Itu kan salah satu etika dalam kita berbicara kan Kak. Setelah itu kita harus bersahabat kepada siapapun. Nah, seperti itu. Mungkin jadi intinya seperti itu. Harus satu kesatuan ya. Iya. Menjadi seorang jaga tuh kita tidak boleh berpikir nih kita pengen dapat predikatnya bersahabat, kita bersahabat gitu. Bukan artinya begitu ya. Tapi kita harus memiliki memang kita harus pinter,
gitu ya, harus memiliki wawasan yang luas, harus bersahabat, memiliki kepribadian yang bagus juga gitu. Jadi lakukan aja nih semaksimal mungkin gitu, tinggal apa nih hasil ya yang ditentukan oleh panitia gitu. Kalau Vira sendiri nih tipsnya apa sih waktu lolos nih, untuk lolos dulu ya, lolos audisi kemarin gimana? Oh, audisi. Pertama bakat sih ya. Nah kalau berbicara tentang bakat nih, boleh dong di-spill bakatnya kemarin apa ini nih? Vira kemarin nari. Nari. Jadi untuk yang lain, kalau misalnya mau ngikuti kompetisi, perdalam bakat kalian, kuasai bakat kalian, dan ahli dalam bakat kalian. Terserah mau apapun itu bakatnya, yang penting pelajarin dan kuasain. Dan kalau bisa, bakat yang kalian tampilkan itu berbeda dengan peserta lain, karena itu membuat diri kalian menonjol. Iya. Oke. Mungkin kalau kita menyanyi apa dengan judul lagu yang biasa-biasa aja, menjadi penilaiannya biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika unik ya, berbeda dengan yang lain, itu menjadi penilaian yang luar biasa gitu. Kalau Vira sendiri menampilkan nari apa tuh? Kemarin Vira nari India. Wow, India. Ini Nari keturunan India. Ada keturunan India? Pakistan. Pakistan. Wah, luar biasa nih Bang Irfan. Keturunannya Pakistan, makanya tuh hidungnya cantik ya. Ke dalam. Luar biasa. Kemudian kalau Rangga sendiri penampilan bakatnya apa? Nah, kalau di Jakadara, Rangga penampilan bakatnya pidato 3 bahasa, Kak. Bahasa Inggris, Arab, sama Indonesia, Kak. Boleh dicontohin dong. Boleh ya Vira ya, kita Boleh pengen dong, lihat boleh. ya. Penasaran ya Bang Irfan Pasti ya? pasti ya. Boleh? Boleh ya. dong. Nanti kita iring sama musik lagu India kan? Iya, boleh ya. Bahasa Arab, bukan India. Oh, bahasa Arab Bang, bahasa Arab Bang Irfan. Boleh dong, kemarin waktu ininya gimana tuh? Pidatonya 3 bahasa, penasaran juga nih kita. Ya, kalau misalnya untuk di bahasa Inggrisnya lebih fokus ke arah pembukaannya nih, Kak. Boleh, boleh. Untuk Tergantung kamu, isinya, boleh. mungkin bisa di bahasa Arabnya dulu Iya, ya. boleh. Baik pemirsa, nih kita saksikan bersama ya penampilan dari Rangga Jaka Utama Kota Medan tahun 2022. Silakan. Hayya natakhayyal li hadzal ummati fil mustaqbal. Idza lam ladaina al-qudratu li tafkiri bi wuduh wa lam yatimma tadaribul aqli wal akhlaq. Wow. Amin ya. Amin. Kemudian apa lagi tuh? Yang bahasa Inggrisnya ya? Yang bahasa Inggrisnya lebih fokus ke Pembukaan pembukaannya ya? sih, Kak. Lebih ke arah first of all, last thanks to Allah Subhanahu wa taala who has been giving us mercy and blessing until we can meet together in good time and good place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW, who has brought the ummah from darkness to the likeness and from stupidity to cleverness. I'm Rangga Satria, Puga Pamungkas, finalist, not finalist, but Jaka Utama. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan. Itu tadi yang bahasa Arabnya sendiri itu tentang apa sih? Nah, jadi itu lebih ke arah kepemudaan sih, Kak. Kayak kita, apa sih pemuda ini kalau misalnya nggak bisa memahami perbedaan? Kita ini harus bersatu. Seperti kota Medan, colorful Medan. Medan ini sangat berwarna, sangat banyak variasi, yang multi etnis, multi agama, tapi tetap bisa bersatu. Wah, luar biasa nih pemirsa. Semakin seru, semakin pengen tanya-tanya lagi kepada mereka. Tapi nih pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah lagu berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih ya Anda tentunya masih menyaksikan program Beranda. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya nih seputar tema kita pada hari ini, menjadi pemuda masa kini yang unggul dan juga berprestasi, boleh banget nih pemirsa. Masih ada waktu, kita boleh langsung hubungi aja di 06141463353. Saya ulangi kembali di 06141463353. Mumpung ada Zafira dan juga Rangga nih yang akan memberikan tips ya, tips lebih handal mungkin ya. Atau nanti boleh pemirsa langsung aja hubungin mereka secara pribadi juga boleh ya. Di akun Instagram ataupun juga di akun Instagram ya bisa ya, di mana tuh? Di Jakadara Kota Medan atau juga di Rangga sendiri di mana? Nah, kalau Instagram Rangga sendiri @ranggasatria_2 kali ya. Boleh tuh langsung aja, langsung hubungin mereka. Mereka bakal share ya kepada pemirsa yang ada di rumah seputar info tentang Jakadara Kota Medan mungkin ya. Kalau Vira sendiri? Kalau Instagram pribadi Vira, @ZafiraRMDNI. Dan bisa di follow juga akun Jakadara kita, Jakadara Medan _.
Jadi bisa sharing ya seputar pengalaman Iya. selama karantina juga bisa tuh ya. Tips and triknya apa lagi? Karena tahun depan pasti buka ya. Ini ajangnya tahunan atau berapa tahun sekali diadakan? Ajang ini biasa dilakukan 2 tahun sekali, Kak. 2 tahun sekali. Nih kalian kan sudah terpilih nih menjadi Jaka Daerah Utama Kota Medan. Apakah kalian akan mewakili nih Kota Medan di ajang nasional ataukah hanya di Kota Medan saja? Nah, untuk ajang ini sendiri Kak, di Jaka Daerah, kita berfokus untuk di Kota Medan aja. Jadi kita bagaimana kita mengembangkan promosi yang ada di Kota Medan ini. Bagaimana kita meningkatkan pariwisata yang ada di Kota Medan dengan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata maupun juga pemerintahan Kota Medan. Seperti itu Kak. Dengan dinas terkait ya, seperti itu Iya. ya. Dan kita juga bisa membuat beberapa event Kak. Mungkin kita bisa datengin ke kecamatan-kecamatan untuk roadshow, menanyakan apa sih masalah ataupun apa yang pengen dikembangkan dari kecamatan itu sendiri, dan kita mencari solusinya. Seperti itulah Jaka Daerah Kak. Oke, berarti kalian ini sebagai perpanjangan tangan ya dari pemerintah Kota Medan untuk menangani juga ya berbagai apa nih permasalahan yang ada di terdekat kita terlebih dahulu ya, untuk sebagai media penyampai juga bisa gitu ya. Jadi untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya seputar apa aja, mereka sangat welcome ya, udah baik, cantik. Aduh, salah fokus yang ada nanti pemirsa yang tanya-tanya kepada mereka gitu. Kalau Vira sendiri ada nggak sih niat nih untuk mengikuti ajang setelah mengikuti Daerah Utama Kota Medan? Kalau untuk Vira sendiri, Vira lebih fokus aja di Dinas Pariwisata sih, Kak. Lebih berkembang di pariwisata aja. Memang filmnya di situ ya. Iya. Dan dengar-dengar nih Vira juga memiliki usaha tadi ya. Iya, benar Usaha apa sekali. tuh kalau boleh tahu Vira? Vira buka brand sendiri, brand hijab, fashion hijab sih. Oke. Pashmina. Jadi memang hobi nih, jadi calon entrepreneur nih kayaknya. Iya. Kalau Rangga sendiri ini memang bener-bener ya paket komplit. Yang satu memang pengen arah entrepreneur, satu ke manajemen tadi ya. Iya. Aduh luar biasa nih kalian, cocok sih memang dipaketin dari awal di Jaka Daerah ya, sampai dinobatkan menjadi pemenang sebagai Jaka Utama dan juga Daerah Utama Kota Medan. Nah kalian berbicara nih tentang pariwisata yang ada di Kota Medan sendiri. Yang mana nih yang paling unggul sih yang pengen kalian perkenalkan ya kepada wisatawan yang berkunjung? Kalian kan sebagai turnya nih ya, tour guide-nya ya, kalau ada wisatawan ya, TIC-nya ya, Tourist Information Center ya kalau nggak salah, itu wisata mana sih yang paling kalian pengen tonjolkan kepada mereka gitu? Kan ada banyak nih wisata yang ada di Kota Medan gitu ya, yang paling greget lah menurut Rangga sendiri apa? Kalau yang paling greget nih ya Kak, pastinya Istana Maimun Kak. Istana Karena Maimun, di ya. Istana Maimun kita bisa mempelajari berbagai macam budaya yang ada. Apalagi itu kan kebudayaan Melayu nih Kak. Banyak anak muda sekarang mungkin kurang mencintai apa itu budaya. Dan dari situ kita bisa melihat bagaimana sih sejarah yang ada di Kota Medan ini. Mungkin dari kita melihat Istana Maimun, dari warna-warna aja itu udah bisa melambangkan bahwasannya ada makna-makna tersendiri nih Kak. Contohnya kayak warna hijau, lebih melambangkan keagamaan. Warna kuning kebijaksanaan ataupun arif. Sedangkan warna merah itu melambangkan adat istiadat. Dari warna aja kita bisa mempelajari budaya, apalagi yang lainnya Kak. Seperti itu. Wah luar biasa nih. Jadi memang yang pengen kamu tonjolkan adalah Istana Maimunnya ya, Iya, seperti salah itu. satunya Kak. Salah satunya, emang kan banyak nih ya. Banyak, Tapi ya. yang kamu pengen greget nih, ini loh aku punya ini loh di Kota Medan gitu ya. Ada lagi nih Kak. Ada lagi. Lebih condongnya ke arah program yang dibuat sama Bapak Bobi Afif Nasution. Lebih ke arah seperti beranda kreatif yang Rangga bilang tadi Kak. Programnya sendiri Programnya ya. sendiri Kak. Beranda kreatif, gebiar kreatif. Itu dia memacu bagaimana kita bisa menampilkan budaya, bisa menampilkan seni, bisa menampilkan musik yang ada di Kota Medan ini. Jadi turis ataupun pendatang dari luar negeri ataupun luar kota tinggal datang aja. Ini kita udah nyediain tempat, lahan untuk menikmati pariwisata yang ada. Mengekspresikan diri seperti kita Iya, bilang tadi benar di ya. awal ya. Jadi udah ada nih jalannya. Tinggal kalian nih sebagai pelopor, ayo dong sini ke Kota Medan gitu ya. Iya, benar. Kalau Zafira sendiri gimana? Kalau Zafira sendiri lebih condong ke wisata kuliner sih. Kak. Kuliner, suka makan berarti iya. ya. Karena program Bapak Bobby juga yang ada The Kitchen of Asia namanya. Jadi keanekaragaman masakan, makanan yang di Medan itu disatukan. Ada dari etnis luar dan etnis di dalam kita juga. Ada seperti Korea, ada Korean food ya. Korean food, ada Arabian food juga, Indian food. Jadi makanan-makanan dari berbagai macam itu ada kita jumpai di Medan ini, di Kota Medan ini.
Jadi nggak perlu harus ke India untuk mencicipi masakan Iya. India gitu ya, nggak perlu harus ke Korea ya untuk mencobain makanan Korea. Di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan juga punya gitu ya. Jadi itulah yang merupakan satu kesatuan ya. Dimanapun kita berada kita merasa ini loh gitu ya. Luar biasa nih. Kalau sebelum penutup nih, apa sih pengen yang kalian sampaikan ya, kesan ataupun pesan yang pengen kalian sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah supaya mereka itu lebih tertarik ya, berkarya, termotivasi nih dengan adanya kalian di sini gitu. Boleh silakan. Dari Vira dulu boleh? Dari Vira dulu. Buat memotivasi mereka ya. Iya. Oke. Jadi keanekaragaman yang kita punya jangan menjadikan itu tolak ukur sejauh kita bersama orang-orang di sekitar. Terus berkarya, membuat hal yang baru tanpa meninggalkan budaya yang sudah kita jalanin. Itu saja sih Kak. Jadi kita harus sebagai generasi muda harus melestarikan ya, Iya, menjaga. melestarikan budaya. Karena tentunya kita mempunyai peran di dalamnya. Jadi ayo kita ambil dan implementasikan seperti itu. Kalau Rangga sendiri gimana nih? Apa sih pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa supaya pemirsa nih seperti Rangga? Ayo kalau muda gitu. Boleh langsung aja Rangga. Kalau dari Rangga sendiri tetap berpegang satu Kak. Apa tuh? Oh, iya. Lakukan yang terbaik dengan cara yang terbaik, semoga hasilnya juga terbaik, kayak gitu sih Kak. Wah luar biasa, boleh dong kita tepuk tangan dulu untuk semuanya pemirsa. Luar biasa banget nih pemirsa ya. Tentunya ayo kita sesama generasi muda ikutin aja kegiatan ataupun karena kita tidak tahu nih mengikuti kegiatan mana, bertemu dengan siapa yang dapat mengangkat derajat kita dan kita bisa berkarya lebih baik lagi tentunya di masa depan. Untuk itu pemirsa, terima kasih Hasara ucapkan ya untuk kepada pemirsa nih yang sudah menonton dari awal sampai sekarang dan juga nih kepada bintang tamu yang sangat luar biasa ya, kepada Zafira dan juga Rangga dan tentunya kepada Bang Irfan and Friends. Sama-sama. Luar Thank biasa you yang sudah juga, menghibur Sana. kita lebih termotivasi juga nih untuk lebih happy ya, Ya, thank you. menyanyi bareng ya, bersorak ria gitu. Luar biasa nih pemirsa. Untuk itu jangan lupa untuk saksikan Beranda ya di setiap minggunya karena kami akan kembali lagi tentunya. Sampai ketemu.